Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di Tia Channel. Apa kabar kalian semua? Senang rasanya ya bisa ketemu lagi dengan kalian. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diberikan rezeki yang melimpah sepanjang minggu ini. Apa kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan kembali lagi share informasi tentunya ya. Saya ingin bersharing informasi tentang beras. Ini ada berita yang benar-benar lagi heboh tentang beras ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke yang lain. Let's go. Oke, jadi tadi pagi tuh sempat baca-baca berita ya. Ini datang dari CNBC. Jadi sumbernya di CNBC Internasional. Dikatakan seperti ini, katanya efek kiamat beras India kemana-mana. Jadi baru-baru ini sempat sekali, bukan sempat sekali, baru-baru ini tuh heboh gitu. Karena pemerintah India itu melakukan peraturan yang seperti Pak Jokowi bikin dulu ya. Dulu kan Pak Jokowi bilang nggak boleh ekspor apa gitu ya. Gue lupa ya. Nah sekarang India itu melakukan hal yang sama, yaitu tidak boleh mengekspor beras katanya. Terutama yang non basmati rice, yang jenis basmati ya. Kita baca aja lah nih ke kelengkapan beritanya. Jadi ini dibilang seperti ini, dampak signifikan akibat pelarangan ekspor beras yang dilakukan India diyakini bakal mengenai banyak negara, terutama Asia ya. Karena Asia ini walaupun negara Asia ini mayoritas ini kan adalah pemakan beras atau pemakan nasi ya, tapi tidak semua negara itu menghasilkan atau memproduksi beras atau nasi tersebut ya. Nah, sebelumnya 20 Juli India melarang ekspor beras non basmati. Jadi 20 Juli kejadiannya 20 Juli. Jadi sekitar berapa ya sekarang, tanggal berapa nih? Hampir 2 minggu yang lalu ya. Ya, 2 minggu lah. 2 minggu yang lalu jadi pemerintah India itu mengeluarkan kebijakan tidak boleh mengekspor beras yang non basmati ya, demi menjaga pasokan dan membendung kenaikan harga atau inflasi di dalam negeri. India adalah salah satu eksportir beras utama dunia. Beras non-basmati berkontribusi 17% dari total 40% beras India yang diekspor ke global saat ini. Jadi ternyata India ini mereka mengekspor beras. Gue pikir tadinya gitu, yang saya pikir gitu ya, tadinya kirain yang ekspor beras itu cuma Thailand gitu ya. Ternyata India juga ya. Nah, di sini dibilang langkah India berisiko memburuk kerawanan pangan di negara-negara yang sangat tergantung pada impor beras. Ini dibilang oleh firma analitik data Grow Intelligence dalam sebuah catatan. Lalu negara mana saja yang kira-kira terdampak? Jadi negara-negara apa saja yang terdampak oleh kebijakan si India tersebut ya, karena melarang ekspor beras. Kebayang gak ya kalau misalkan kita nggak makan beras? Nggak makan nasi maksudnya. Apakah sudah siap seperti bule-bule gitu? Nih, kita coba lihat ya. Jadi negara-negara yang terdampak tentunya ya, karena kebijakan si India ini nggak boleh ekspor beras. Satu adalah Malaysia. Jadi Malaysia ini dibilang seperti ini menurut laporan terbaru Barclays menyebutkan bahwa potensi Malaysia sebagai salah satu negara yang terdampak sangat serius sekali. Karena Malaysia ini bukan mayoritas lagi, 100% juga makan nasi ya. Ini karena ketergantungnya sangat tinggi. Jadi Malaysia ini sangat tergantung sekali ke India katanya. Malaysia tampaknya menjadi yang paling rentan menurut analisis Barclays. Barclays itu apa ya? Kemudian dibilang negara ini mengimpor sebagian besar pasokan berasnya itu dari India. Wow. Jadi ketika India bilang nggak boleh ekspor beras, apalagi yang non basmati. Karena kalau yang basmati itu kayaknya lebih mahal ya. Kalian tahu nggak bedanya beras yang biasa sama basmati rice? Jadi beras itu kan macam-macam. Kayak kita di Indonesia ini kan, kalau gue di Bandung ya. Kalau saya di Bandung tuh ada beras Cianjur, ada beras macam-macam ya. Terus ada beras yang besar, ada beras Setra, ada beras apa lagi ya? Ada beras apa gue lupa ya. Beras Setra, beras Cianjur. Terus ada beras basmati juga itu yang lebih kecil. Kalau beras biasa itu dia lebih besar, kalau basmati itu lebih kecil. Dan basmati itu biasanya lebih mahal daripada harga beras biasa. Nah kemudian tadi Malaysia, kemudian ada Singapura. Juga Singapura ini sangat terdampak
Karena berdasarkan laporan menunjukkan bahwa India itu sekitar 30% tuh mengekspor, atau Singapura itu 30% impor dari India berasnya. Wow. Kemudian pemerintah pun sudah bergerak untuk mengadakan situasi yang di Singapura ya. Permohonan penangguhan ke pemerintah Delhi pun dikirim. Wah, jadi si Singapura ini, pemerintah Singapura langsung bikin penangguhan ke India ya. Dibilang seperti ini apa? Singapura berhubungan dekat dengan otoritas India untuk mencari pengecualian dari lahan tersebut. Ini kata Badan Pangan Singapura akhir pekan. SFA, Badan Pangan Singapura. Jadi Singapore Food Association kayaknya ya. Jadi SFA ini bekerja sama dengan importir untuk meningkatkan impor berbagai jenis beras dari berbagai sumber katanya. Terus untuk memastikan pasokan beras cukup, Singapura juga mengumumkan skema penimbunan beras Singapura. Wow. Nggak bener nih nimbun beras nih. Di mana importir beras harus memiliki persediaan penyangga yang setara dengan 2 kali impor bulanan mereka. Kami meninjau buffer inventaris tidak teratur dan siap bekerjasama dengan industri jika diperlukan penyesuaian. Konsumen juga didorong untuk fleksibel dan dapat beradaptasi dengan balik ke varietas beras lain, termasuk sumber karbohidrat lain jika terjadi gangguan. Kebetulan sekali di Indonesia ini kan kita bervariatif ya. Memang 85% kita tuh makan nasi ya. Tapi untuk bagian timur kan kita ada sagu, ada jagung. Tapi kayaknya sekarang mereka udah makan nasi ya. Oke, kemudian tadi ada Malaysia, ada Singapura. Kemudian negara lain yang terdampak oleh kebijaksanaan si India ini adalah Filipina. Oke, Filipina ini berpotensi sangat terpukul karena apa? Dalam laporan Barclays negeri Tagalog, Tagalog ya. Tagalog itu bahasa Filipina. Akan menjadi paling rentan terhadap kenaikan beras global mengingat bobot beras tertinggi dalam keranjang indeks harga konsumen. Kayaknya kalau di Manila itu kayaknya jarang ada sawah ya. Kayaknya nggak pernah lihat ada sawah. Mungkin ada, tapi kayaknya jarang banget karena secara cuaca di Filipina itu panasnya minta ampun coy. Kemudian saat ini Manila sedang berusaha untuk mencari pasokan beras baru. Pasalnya fenomena iklim El Nino diramalkan akan merusak panen hasil pertanian, mengancam stok pangan negara itu. Karena jadi di Filipina itu ada juga sawah tapi kayaknya nggak banyak. Dan cuaca kurang mendukung dan katanya ada El Nino. Ingat El Nino ya. Jadi El Nino ini bakal terjadi. Katanya sih diprediksikan akhir tahun 2023. Tapi kemarin-kemarin juga bulan kemarin sebagai Juli ya. Itu udah banget panas gitu loh. Udah panas, kerasa banget ya. Panas banget gitu ya. Nah akibat panas yang terlalu, yang overheated. Tentunya ini akan menyebabkan kerusakan pangan ya. Jadi gagal panen lah ya. Seperti itu ya. Macam-macam ya. Kemudian Filipina salah satu importir beras terbesar di dunia. Biasanya membeli beras pokok terutama dari tetangganya Vietnam. Oke. Tetapi Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, mengatakan pasokan dari Vietnam mungkin terbatas karena pembelian juga berbondong-bondong masuk. Iya, Vietnam, Thailand, dan India kan. Saya sedang menyiapkan pasokan beras nasional. Semua bersiap menghadapi El Nino seluruh Asia Tenggara. Ingat ya. Jadi semua ini sedang bersiap-siap menghadapi El Nino akhir 2023. Kalian siap-siap juga nih. Kalau nggak makan nasi, makan roti lah ya. Kemudian ada Kanada ya. Ternyata Kanada juga ada nih. Kanada, panik buying terjadi di Kanada. Berkurangnya pasokan diyakini akan meningkatkan harga banyak jenis beras. Bakal naik harganya. Manis Limbasia. Misalnya pemilik Namaste Indian Supermarket di Mississauga, Ontario. Jadi ini buat orang-orang Asia yang tinggal di Kanada ya. Mengatakan dia perlu membatasi penjualan beberapa jenis beras untuk mencegah pembelian panik. Saya harus menjaga pelanggan saya juga, jadi saya hanya mengatakan kepada semua orang untuk mengambil 1 tas untuk setiap keluarga. Sehingga saya dapat melindungi semua keluarga pelanggan, katanya kepada CTV News dalam sebuah wawancara. Kemudian dia mengatakan juga dia memiliki persediaan beras tapi tidak terlalu banyak setelah adanya larangan tersebut. Saat ini toko Limbasia memiliki beras Sona Masoori dan beras Idli. Keduanya tercakup dalam larangan ekspor yang ditetapkan New Delhi. Mungkin karena ini ya isu yang bakal terjadi tentang El Nino di akhir tahun 2023, makanya si India ini mulai berpartisipasi untuk tidak ekspor beras. Mungkin ya. Biar di negaranya tidak kekurangan beras tentunya. Kemudian untuk Amerika Serikat ya.
Kebijakan larangan ekspor beras non-basmati yang diumumkan India sejak 2 pekan yang lalu juga membuat panik buying di sejumlah pasar di Amerika Serikat. Di Texas ini, sebagaimana dilaporkan oleh NBC Sabtu lalu, konsumen tiba-tiba melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Wah, ini biasa penimbunan nih. Untuk menghindari kekurangan dan potensi kenaikan harga. Selama akhir pekan, fenomena ini terjadi di toko-toko di Dallas, Fort Worth, di mana pelanggan dilaporkan mengosongkan rak menunggu dalam antrian panjang untuk menimbun beras. Ini kayaknya orang Asia deh yang benar-benar ngantri panjang. Kalau bule kayaknya enggak ya. Mereka sangat ingin membeli 10, 12, 15 tas. Tas tuh kayak bag gitu ya. Kalau kita kan ada 3 literan, ada 5 literan kayak gitu loh. Ini kata Anand Parabi, pemilik India Bazar, toko kelontong Asia Selatan di sana. Itu kan orang Asia terus. Ini adalah situasi yang benar-benar gila, ujarnya lagi. Sementara itu mengutip Marketplace, kekhawatiran akan langkah larangan beras non-basmati India juga melanda negara bagian New Mexico. Koki dan pemilik restoran India di Santa Fe, Pardosa, mengaku mulai ada kelangkaan. Kami mendapatkan beberapa, tetapi kami tidak dapat memperoleh apa yang kami inginkan, kata Paul Karupasamy. Karena kosong, banyak orang membeli jam-jam besar dan menyimpannya. Ini biasanya buat orang-orang Asia yang tinggal di luar negeri ya. Tinggal di Amerika gitu lah. Bagaimana dengan negara lain? Secara garis besar, data Grow Intelligence menyebutkan kiamat beras yang dilakukan India ini akan mempengaruhi banyak negara Asia dan Afrika. Apalagi negara yang sangat bergantung ke India dan berjuang dengan inflasi harga pangan yang tinggi. Negara-negara yang diperkirakan terkena dampak parah larangan itu ada negara-negara Afrika, Turki, Suriah maksudnya, Pakistan, dan semuanya juga berjuang dengan inflasi harga pangan yang tinggi, ujar catatan lembaga itu. Wow, jadi banyak juga negara-negara lain yang sangat tergantung pada India ini ya. Nah sekarang gimana tentang Indonesia dengan kebijakan si India ini melarang ekspor beras? Bagaimana dengan Indonesia? Kepala Badan Pangan Nasional ini dari Bappenas ya, Ari Prasetyo Adi optimis katanya langkah India itu tidak mempengaruhi stabilitas pangan di Indonesia. Kenapa? Karena di sini pemerintah sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Di sisi lain ditambahkan juga pemerintah sudah menugaskan Bulog gitu ya, mengisi stok cadangan beras pemerintah lewat impor dengan kuota 2 juta ton. Itu termasuk impor dari India yang kemarin. Wih, jadi numpuknya benar-benar banyak banget gitu ya. Ari mengatakan posisi perdagangan Indonesia dan India saat ini justru pemain India yang menawarkan dilakukan transparansi dengan Indonesia. Trade balancing India itu dengan Indonesia kalahnya besar. Sehingga teman-teman ini mengharapkan kita itu importasinya salah satunya dari India. Jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar. Jadi kalau dibilang seperti ini ya, kalau Indonesia ini nggak terlalu pengaruh karena apa? Walaupun si India itu mengeluarkan kebijakan tidak boleh mengekspor beras, tapi mereka itu tergantung juga. Jadi ada simbol apa sih namanya? Saling menguntungkan gitu loh. Simbol mutualisme atau gimana ya? Jadi si India ini ternyata membutuhkan bahan-bahan CPO yang kita ekspor sangat banyak sekali. Komoditi yang kita ekspor juga banyak. Jadi mereka nggak bisa terlalu gimana ke Indonesia. Jadi nggak terlalu ngaruh katanya. So kita lihat aja nanti ya. Jadi apakah dengan adanya pelarangan ekspor beras dari India ini akan mempengaruhi harga beras terutama di Indonesia? Kita lihat ya. Coba kita lihat nanti beberapa minggu ke depan atau bulan depan. Apakah harga beras di Indonesia akan tetap stabil atau jadi naik? Gara-gara salah satu pengekspor berasnya berhenti mengekspor beras. Kan tadi ada Vietnam, ada Thailand, salah satunya ada India. So let's see. Oke. So guys, mungkin sampai di sini saja informasi kita kali ini di video kali ini tentang beras yang kemarin lagi heboh katanya. Apakah Indonesia bakal gimana gitu? Kita lihat nanti bulan depan apakah harga-harga terutama beras ya, apakah harga beras akan meningkat, akan naik gitu ya. Dan siap-siap El Nino di akhir tahun 2023 ini. Semua pada ngomongin El Nino, jadi mungkin kemungkinan besar sih akan terjadi. Apalagi secara udara yang kemarin bulan Juli kemarin tuh bener-bener panas luar biasa. Itu di Bandung loh, nggak tahu kalau di kota kalian gimana. Kota kalian panas nggak? Coba komen di sini, kasih tahu ya. Oke guys, sampai di sini video kita kali ini.
Kita ketemu lagi di next video. Tentunya jangan lupa dukung terus Channel untuk perkembangannya. Karena channel informasi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik buat kalian. Informasinya informasi apa aja bang? Ada informasi kuliner, ada informasi wisata, ada informasi yang sedang terjadi di saat-saat ini di sekitar kita tentunya. So, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan dan kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diberikan rezeki yang melimpah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye. Ciao.